Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Oke. Nah, hari ini seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, agar pembelajaran hari ini mudah dipahami dan dimengerti, marilah kita berdoa ya. Oke. Doa kelas, silakan. Pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Oke, seperti biasa, agar lebih semangat, kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Siapa petugas hari ini? Saya Bu Emily, silakan tadi Emily. Teman-teman dipersilakan berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3. Dari Sabah airku Indonesia. Teman-teman dipersilakan dulu. Oke, terima kasih. Oke, nah jadi kita hari ini akan mempelajari materi tentang tabel distribusi frekuensi. Tapi sebelumnya coba dilihat dulu samping kanan kiri muka belakang, ada nggak temennya yang nggak hadir? Ada? Ada, Bu. Siapa? Rian Ahmad. Rian Ahmad, Bu. Apa keterangannya? Sakit. Ada lagi? Kita kenapa? Oke, kita doakan kawan-kawan yang sakit agar segera sembuh dan kalian juga tetap jaga kesehatan ya. Ya, Bu. Nah, jadi seperti biasa sebelum belajar, dikeluarkan dulu buku paketnya, alat tulisnya, buku catatannya yang tidak ada hubungan sama matematika boleh disimpan di dalam laci. Sudah? Oke. Nah, jadi seperti yang dibilang, kita akan mempelajari materi statistika. Tapi sebelumnya Ibu mau ingatkan kembali, ini materi sudah dipelajari di SMP kelas 8. Oke. Kira-kira masih ada nggak yang ingat apa itu dia statistika? Yowinda, silakan. Statistika adalah ilmu yang mempelajari mengenai cara pengolahan, pengumpulan, dan penyajian data. Oke, terima kasih Winda. Ada yang lain? Yang hari ini? Untuk menghitung sensus penduduk. Oke, terima kasih manfaatnya ya. Ada yang lain? Lalu, Ya, Bagas. nama saya Bu untuk menghitung hasil pemilu. Oke, terima kasih. Nah, jadi kalau dia di tahun 2024 nanti kan ada yang namanya pemilihan presiden dan yang lainnya, maka itu berkaitan dengan yang namanya statistika. Oke, kita dulu bos yang masih ingat. Nah, jadi manfaatnya tadi udah tahu ya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian apa itu dia statistika. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran PBL. Apa itu PBL? Jadi nanti di sini kalian akan diberikan suatu permasalahan di dalam LKPD. Nah, jadi di dalam LKPD nanti ada permasalahan yang kalian akan selesaikan secara berkelompok. Yang kelompoknya kemarin sudah dibagi berdasarkan audio, visual, dan kinestetik dan minat belajar yang lain. Oke? Nah, jadi kalian bisa nanti mengidentifikasikan penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data dan bentuk tabel distribusi frekuensi serta menumbuhkan perilaku tanggung jawab, kerjasama, dan disiplin. Itu dilihat dari mana, Bu? Ini dilihat dari diskusi kelompok. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Oke, lanjut ya. Nah, jadi sebelum kita belajar, kita harus mengenal dulu tentang tokoh dari statistika. Untuk lebih paham, kalian amati video pembelajaran yang ada di sini. Nanti setelah dari sini, kalian bisa menarik kesimpulan atau mendapatkan
informasi apa yang kalian dapat dari video pembelajaran. Oke? Ada pertanyaan? Ada, Bu. Lanjut ya. Bu. Oke. Nah, dari situ kira-kira informasi apa yang pertama kali kalian dapat? Oke, bisa? Dari data yang diperoleh, Bu, nilai tertinggi 88 dan nilai terkecil 30. Oke, nilai tertinggi 88, nilai terkecil 30. Oke. Kemudian informasi yang lain. Ya, Segi. Tentang atau X sama dengan X maksimum dikurang X minimum sama dengan 88 dikurang 30 sama dengan 58. Oke, terima kasih. Yang lain ada? Ya, Akmal. Banyak kelas interval K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 30 sama dengan 1 ditambah 3,3 atau 1,477 sama dengan 1 ditambah 4,874 sama dengan 5,87 dan dibulatkan menjadi 6. Oke, terima kasih. Yang lain? Saya Bu, yang Tantri. Panjang kelas intervalnya, Bu, P sama dengan J bagi K sama dengan 58 bagi 7 sama dengan 9,67 dibulatkan 10, Bu. Oke. Simpan dulu jawaban kalian ya. Yang lain ada? Iya, Bu. Oke, Alia. Batas bawah kelas pertama 30, Bu. Batas atas kelas pertama 30 ditambah P dikurang 1 sama dengan 30 tambah 10 dikurang 1 sama dengan 39, Bu. Oke, terima kasih. Udah? Oke. Nah, jadi dari semua jawaban kalian sekarang kita simpulkan kira-kira jawaban kalian sama atau gimana. Oke. Nah, jadi dari penyelesaian tadi didapatlah dia M-nya adalah 30, ya kan, 30 siswa. Kemudian batas terbesar atau nilai terbesar adalah 88, yang terbesar dan terkecil adalah 30, benar ya? Oke. Sehingga kalau kita mencari jangkauan itu adalah nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil. Berarti 88 dikurang dengan 30, dapatlah dia 58. Kemudian yang dibilang Akmal, banyak kelas atau intervalnya angkanya sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Log 30 tadi adalah 1,477, ya, sehingga diperoleh pembulatan nilainya itu sama dengan 5,87 dibulatkan jadinya 6. Ada pertanyaan sampai sini? Ada. Lanjut ya. Nah, kemudian panjang kelas yang dibilang Tantri tadi adalah jangkauan dibagi dengan interval, yaitu 58 dibagi dengan 6 diperoleh hasilnya adalah 9,67 atau dibulatkan menjadi 10. Jadi pembulatannya ke atas ya, karena dia 9,67 sama dengan tadi 5,87. Kemudian batas kelas yang pertama 30, kemudian batas kelas yang selanjutnya adalah 39. Oke, berarti yang dibilang temannya tadi semuanya sudah benar. Terima kasih. Oke. Setelah menyimak video tadi, kira-kira ada yang mau ditanyakan ke Ibu? Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Kalau sudah paham, sekarang kalian silahkan duduk di kelompoknya masing-masing yang kemarin sudah kita bagi berdasarkan kesiapan belajar dan minat kalian dan audio, visual, dan kinestetik. Ayo silakan. Oke, udah dibangunin masing-masing. Kelompoknya masing-masing sudah. Sekarang ini Ibu bagikan LKPD ke setiap kelompok. Kalian diskusikan permasalahan yang ada di dalam LKPD. Oke? Diskusikan. Jadi di sini yang menjadi penilaian apa? Penilaian kelompok yang tadi bilang tanggung jawab dan
anggota kelompok mengetahui penyelesaian dari permasalahan di dalam LKPD. Oke? Ibu kasih waktu hanya 15 menit. Ada pertanyaan? Ya. Ada, Bu. Berapa nilai terkecilnya? Nilai kecilnya 100. Nah, itu besarnya. Oke. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Sekarang kira-kira nih, udah kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Kelompok Aryan, silakan kelompok Aryan. Kelompok Aryan kenapa dipilih? Karena mereka lebih dulu tunjuk tangan dibandingkan kelompoknya. Kelompok yang lain silakan diperhatikan. Kelompok Alia mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kira-kira nanti kalau misalkan ada yang kurang ataupun ada yang beda, boleh ditanyakan ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung saja ke sesi penyampaian materi yang akan dibacakan oleh Alia. Oke, boleh dijelaskan dulu pada teman-temannya. Yang pertama, tentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nilai maksimumnya 176 dan nilai minimumnya 119. Rentangnya nilai maksimum dikurang nilai minimum sama dengan 176
dikurang 119 sama dengan 57. Banyak kelasnya 1 ditambah 3,3 log 40. 1 tambah 3,3 dikali 1,602 sama dengan 1 tambah 5,286 sama dengan 6,28. Panjang kelasnya R dibagi K sama dengan 57 dibagi 7, 8,14 dibulatkan jadi 9. Oke. Kira-kira dari hasil diskusi kelompok 1, adakah kelompok lain yang berbeda jawaban dari kelompok 1? Bu, Ya, Ahmad. panjang kelasnya bukannya 8 ya? Soalnya hasil diskusi kami 8. Oke, hasil diskusi kelompok Akmal panjang kelasnya 8, sementara orang Alia membuat 9. Kira-kira siapa yang menjawab? Saya Bu. Ya, Tuan Dah. Panjang kelasnya 9 karena pembulatannya 9. Oke, Ibu, nih ya, Ibu perjelas lagi. Nah, jadi seperti ini, kalau dia panjang kelasnya, ini kan dia 6,28, maka ini pembulatannya menjadi 7, ya kan? Kemudian kalau dia menentukan panjang kelas, biasakan kita pembulatan ke atas. Maka dia 8,14 ini pembulatannya menjadi 9. Makanya kenapa panjang kelasnya 9 bukan 8. Oke, Akmal? Iya, Bu. Ada lagi? Iya, Bu. Oke, nah di sini kelihatan yang tadi kita bahas bahwa tinggi badan untuk 119, 128 sampai dengan 173 ini adalah yang namanya batas bawah. Kemudian 127, 136, 145 ini dikatakan sebagai batas atas. Oke, turus. Ya kan, kalau kita biasanya kemarin pemilihan OSIS kan menentukan suara dengan yang menggunakan turus. Oke. Kira-kira ada yang mau tanya kan? Dari diskusi kelompok 1. Jadi kalau kita menentukan yang namanya tabel distribusi frekuensi, harus kita ikuti langkah-langkahnya. Ada berapa langkah? Yang pertama, tentukan dulu yang namanya nilai terbesar dan nilai terkecil. Yang kedua, kalian harus menentukan yang namanya rentang nilai. Kemudian banyak kelas dan panjang kelas. Setelah itu buat di dalam tabel distribusi frekuensi. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kita beri close untuk kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1, silakan kembali ke tempatnya. Oke, udah. Nah, jadi dari pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, Mel? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah jangkauan, yaitu datum terbesar dikurang datum terkecil. Oke, terima kasih Meli. Ada yang lain? Nggak ada? Oke. Jadi kita simpulkan ya, pembelajaran hari ini itu dia adalah yang dibuat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi kenapa kalian harus mempelajari tabel distribusi frekuensi? Karena nanti di dalam statistika itu ada data tunggal dan data kelompok. Jadi di dalam data kelompok itu nanti jangan kalian tanya lagi tiba-tiba kenapa ada 119 sampai 127. Jadi cara penyusunannya seperti ini ya. Oke? Oke. Jadi untuk bahan latihan di rumah, nanti di rumah silakan dikerjakan buku matematikanya halaman 119 nomor 1 sampai dengan nomor 4. Oke. Nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Kira-kira ada yang kurang paham dari petunjuk tadi? Tidak ada. Sekarang Ibu mau merefleksikan pembelajaran hari ini. Kira-kira menurut kalian gimana pembelajaran hari ini? Saya Bu. Ya bisa? Saya senang Bu, karena dengan pembelajaran hari ini kita bisa berdiskusi bareng teman-teman. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Ya Bu. Ya, Tonda. Menurut saya pelajaran hari ini sangat menyenangkan Bu. Oke, terima kasih. Jadi refleksi pembelajaran hari ini adalah kalian merasa senang karena bisa berdiskusi dengan teman secara berkelompok. Ya Bu. Oke, ada yang lain? Oke, jadi gua harap semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa kalian pahami dan kalian mengerti, bisa menyelesaikan semua tugas dengan baik dan benar, dan kita kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Oke, sebelum kita akhiri agar pembelajaran hari ini lebih berfaedah lagi, kita tutup dengan doa. Silakan Ketua. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini,
Marilah kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Dan silakan ditunggu gurunya di dalam kelas. Tunggu guru di dalam kelas, jangan ada yang keluar kelas. Oke, sportif ya, sesuai dengan kesepakatan kelas kan? Iya. Udah kalian buat semuanya di situ sesuai dengan yang kalian buat sendiri tanpa paksaan dari ibu. Jadi kalian menulis dengan sadar, nggak pingsan kan? Iya, Bu. Oke, ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.